teman-teman, selamat datang di episode podcast spesial kita pada pagi hari ini bersama saya Isti, dan kali ini saya ditemani dua tamu spesial kita teman-teman. Yang pertama ada Ibu Dini Ramadhania, SPSI, MSI. Ini salah satu dosen psikologi nggak Ibu? Iya betul Mbak Isti. Selain dosen psikologi ini ternyata Ibu Dini ini juga Kepala Komunikasi, Informasi dan Hubungan Universitas Muria Kudus nggih Bu. Kalau tidak salah periode 2023 sampai 2027. Iya, Keren sekali teman-teman tamu kita pagi hari ini. Yang kedua ada Ibu Naili Faila Saufa, sarjana ekonomi. Iya. Yang kebetulan juga salah satu anggota Bawaslu Kudus. Jadi berhubung tema kita ini sebenarnya cukup relevan Ibu. Kita akan membahas sesuatu yang mendalam dan inspiratif, tentunya juga kaya makna. Jadi kita bakal bahas tema mengenai perempuan dan politik. Karena mengingat tidak jauh dari hari ini, kemarin kita baru saja memperingati Hari Kartini. Jadi tema kita pada hari ini adalah perempuan dan politik serta semangat Kartini yang masih relevan sampai sekarang untuk memberikan sumbangsihnya dalam acara pemilu ini nggih Bu. Oke, yang pertama saya mulai dari Ibu Dini dulu nggih. Oke, siap. Kalau dari Ibu Dini kan backgroundnya Ibu Dini ini dari psikologi. Kalau dari psikologi Ibu melihat Kartini sendiri itu secara psikologi atau karakternya itu bagaimana sih Bu? Oke, baik, terima kasih Mbak Isti. Jadi sebelumnya saya mau ngasih apresiasi dulu ya, karena di awal tadi Mbak Isti menyampaikan pilihan katanya adalah perempuan, gitu. Karena kita biasanya menyebutnya wanita atau perempuan gitu ya, ya kita digunakan secara bergantian. Nah, saya senang dengan istilah perempuan karena perempuan itu kan memang dari bahasa Sanskerta ya, puan itu kan yang mulia, yang terhormat, yang tinggi begitu, sehingga ditambahi awalan imbuhan dan awalan dan akhiran per dan an gitu, jadi perempuan. Kalau wanita itu dalam bahasa Jawa itu dari bahasa Sanskerta sebenarnya wanita, tapi diplesetkan di bahasa Jawa jadi wanita yang katanya artinya wanititata gitu. Jadi dengan istilah itu saja sudah ada perbedaan makna begitu ya. Jadi kalau wanita itu dalam bahasa Jawa plesetannya yang marak itu dikatakan wanititata, menurut saya itu sebagai sebuah belenggu gitu ya. Jadi sebuah belenggu yang secara tidak sadar kita sebagai objek gitu, sebagai subjek yang penuh keterbatasan, yang kita selalu mendapatkan stimulus dari luar untuk kita bisa menjadi orang yang manut begitu ya Mbak. Jadi istilahnya seperti itu, sehingga dengan adanya Ibu kita Kartini itu salah satu tokoh emansipasi wanita, meskipun masih banyak tokoh-tokoh yang lainnya. Dengan perjuangan beliau berkirim surat ke Belanda ke rekannya, ke temennya itu menunjukkan bahwa beliau itu sangat care, sangat perhatian dengan kondisi wanita atau perempuan di Indonesia dengan berbagai macam keterbatasannya. Dan secara psikologis sendiri saya melihat sosok Kartini adalah sosok perempuan yang cukup berani begitu ya, cukup berani karena memang waktu itu beliau mengatakan bahwa mungkin kalau nasib saya bukan perempuan, saya mungkin punya kesempatan yang lebih baik, luas. Saya percaya dengan kemampuan saya yakin bisa menyamai laki-laki gitu. Sehingga kalau saya melihat dari sisi psikologis, Kartini ini orang yang cukup kritis, cukup berani, cukup menerima tantangan gitu ya, mau memberikan tantangan yang ini ternyata akan berdampak besar untuk wanita-wanita atau saya pilihannya perempuan yang ada di Indonesia. Dan saya cukup bersyukur gitu hidup di era setelah Kartini begitu, karena kalau tidak mungkin kita nggak ada di sini gitu ya Bu ya. Kalau untuk nilai-nilai Ibu, nilai-nilai Kartini yang masih bisa kita jalankan sampai sekarang itu apa sih Bu? Oke, jadi kalau nilai-nilai ya, jadi nilai-nilai emansipasi wanita, karena emansipasi perempuan gitu, emansipasi perempuan itu kan maknanya adalah kepercayaan diri ya, kepercayaan diri, terus pertumbuhan diri atau personal growth, mau menerima tantangan, karena kehidupan ini itu kan panjang perjalanannya, panjang. Jadi memang tidak hanya pertumbuhan diri itu kan tidak hanya sebatas saat ini, tetapi seumur hidup kita begitu. Sehingga nilai-nilai yang mungkin saya belajar dari
Ibu Kita Kartini adalah kita bisa menjadi wanita yang percaya diri, wanita yang mau untuk selalu berkembang, mau untuk selalu belajar, mau selalu bertumbuh, care dengan lingkungan sekitar. Mungkin itu yang nilai-nilai itu yang bisa diadopsi untuk perempuan-perempuan Indonesia. Kalau sekarang dari Ibu Naili ya Bu, tadi kan kita udah bicara mengenai Kartini, perempuan, dan politik juga nanti sampainya. Kebetulan karena Ibu ini Bawaslu, Ibu ini bisa jadi contoh ya Bu, bahwasanya perempuan itu juga bisa terlibat di publik untuk ikut serta mengawal demokrasi ini. Nah, pertanyaan saya, karena Ibu sendiri kan ada di Kudus ini, jadi kalau di Kudus ini, kalau kita lihat partisipasi perempuan Ibu dalam mengawal politik di lapangan, menurut Ibu bagaimana? Oh ya, terima kasih Mbak Is ya, Mbak Isti. Di Bawaslu Kabupaten Kudus sendiri untuk penyelenggaraan di pengawasannya, ini kita bicara pengawasan. Kebetulan saya di Bawaslu Kabupaten Kudus ini dipercaya di divisi pencegahan pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat. Untuk di Bawaslu Kabupaten Kudus sendiri, ini di penyelenggaraan ada Perbawaslu ya, Perbawaslu 4 tahun 2022, yang di sana itu disebutkan bahwa komposisi anggota penyelenggara atau pengawas pemilihan ini ya, itu paling sedikit keterwakilan perempuan 30%. Itu disebutkan di Perbawaslu 4 tahun 2022 itu sendiri. Yang kemudian terjadi di lapangan adalah di Bawaslu Kabupaten Kudus sendiri di tingkat kecamatan ini untuk perempuan pada pemilihan 2024 yang kemarin baru saja kita lalui, itu laki-lakinya itu ada 22 dan kemudian perempuannya hanya ada 5. Jadi ini masih perlu kita dorong begitu ya. Ini partisipasi perempuan dalam masuk ke penyelenggara, utamanya di pengawasan, itu masih harus kita dorong karena kalau komposisi persenannya ini hanya 18%, 18,5% sekian. Tentunya ini menjadi menjadi perhatian bagi kami, bagaimana nanti kemudian ke depan teman-teman perempuan ini menjadi lebih aktif untuk bisa secara aktif baik mendaftar menjadi penyelenggara pemilihan maupun aktif nanti di pengawasan partisipatif. Nah, kebetulan di Kudus ini sendiri untuk pemantau pemilihan yang masuk ke kami di pemilu kemarin, karena yang untuk verifikasi pemantau pemilihan yang pemilu presiden ini memang masuknya di kami, itu beberapa nama memang ada perempuannya. Jadi memang untuk pemantau pemilihan sendiri itu kami lihat sudah banyak perempuannya. Lah tentunya ini kita akan tetap dorong. Bagaimana nanti teman-teman perempuan ini bisa lebih banyak lagi untuk aktif di pengawasan begitu. Terus kemudian kalau dari segi pemilih ini juga komposisinya memang lebih banyak perempuan juga begitu Bu. Iya. Kalau dari sisi DPT yang daftar pemilih terakhir itu, daftar pemilih tetap itu juga banyak ternyata yang perempuannya dibanding yang laki-lakinya. Begitu juga ketika daftar pemilih yang menggunakan hak pilihnya ternyata juga banyak. Iya begitu Mbak. Jadi nanti kita memang dorong dari sosialisasi melalui podcast seperti ini nanti supaya ketertarikan perempuan baik di penyelenggara ataupun kesadaran dalam berpolitik, dalam memilih ini nanti bisa meningkat gitu. Oh, berarti podcast ini menjadi salah satu program Bu untuk menarik keikutsertaan perempuan dalam pemilu ini. Selain podcast ini ada lagi nggak sih program-program yang bertujuan untuk menarik perempuan untuk mau ikut serta memberikan suaranya untuk pemilu ini, Bu? Oh iya, terima kasih.
Kalau untuk program dari Bawaslu sendiri memang kami akui Oke. masih minim sekali yang menyentuh perempuan. Oke, Jadi betul. hanya untuk apa istilahnya momen-momen tertentu seperti Kartini atau seperti Hari Ibu begitu, itu memang apa namanya momentum untuk kita ayo menggandeng perempuan begitu. Tapi memang program-program dari Bawaslu sendiri yang apa ya pro begitu, yang pro perempuan ini memang harus kita tingkatkan begitu. Jadi apa namanya kedepannya nanti kita akan pikirkan satu program yang khusus perempuan dalam tanda kutip, sehingga nanti mendorong untuk perempuan yaitu tadi untuk bisa berpartisipasi secara lebih aktif. Yang kemarin sudah aktif, ini supaya lebih aktif dan supaya lebih banyak perempuan-perempuan yang terlibat dalam pengawasan. Berarti ini programnya baru ada podcast ini gitu, Bu. Iya. Tapi menurut saya ini sudah bagus gitu, Bu, untuk menarik keikutsertaan perempuan, apalagi seperti yang tadi Ibu jelaskan, sebenarnya perempuan ini mulai sekarang ini sudah dikasih ruang ya, Bu. Iya. Tapi tinggal mengajak perempuannya itu ya, Bu, untuk sadar bahwasanya mereka juga perlu ikut serta bersuara gitu. Nah, untuk sekarang kembali lagi ke Bu Dini ya, Bu. Kalau menurut Bu Dini sendiri tuh semangat Kartini ya, Bu, yang masih relevan dengan pengawasan pemilu zaman sekarang itu yang bagaimana, Ibu? Nah, iya betul. Jadi tadi yang menyambung gitu ya yang disampaikan Ibu Naili. Jadi memang perempuan banyaknya itu masih berasa bahwa mungkin kan keikutsertaan perempuan dalam pemilihan umum itu mungkin mereka sebatas sebagai pemilih ataupun sebagai calon begitu ya, sebagai calon gitu, sehingga pengawasan itu terkadang terlewat bagi para perempuan-perempuan ini. Dianggap bahwa aku nggak ikut-ikut kok, biarlah yang sana pada ribut-ribut, aku yang penting aman begitu, sehingga ada rasa ketidakpedulian gitu, yang itu yang disayangkan sekali begitu. Sehingga harapannya keterlibatan perempuan ini nantinya kan tidak hanya di penyelenggaraan ataupun di ikut sebagai pemilih atau sebagai calon, tetapi juga ikut dalam pengawasan gitu. Karena semangat Kartini kan juga menjadi perempuan yang cerdas begitu, sebagai perempuan yang cerdas, yang kritis, sehingga pada saat melihat ada pelanggaran banyak ya, Bu ya, kayak black campaigns atau hoax yang beredar di lapangan, di media sosial yang saat ini itu kan banyak sekali, sehingga sebagai perempuan kita harus kritis, cerdas begitu ya, dalam melihat ini tuh bener nggak sih begitu, harus melihat ini dari sisi mana begitu, sehingga dengan kita mulai kritis, kita mulai cerdas, perempuan-perempuan ini juga bisa menyebarkan aura yang positif, aura yang baik, dan memberikan informasi ke orang-orang sekitarnya. Kalau untuk tantangan psikologis perempuan, Ibu, kan sampai sekarang itu masih banyak ya, Bu, kayak statement perempuan itu ngapain sih ikut politik, itu bukan ranahnya itu. Dan dari backgroundnya Ibu sebagai seorang psikolog ya, Ibu, itu apakah ada tantangan psikolog tertentu yang biasanya dialami perempuan ketika perempuan itu ikut terjun di ranah politik? Iya, yang pasti ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan, karena dianggap perempuan adalah, karena biasa apalagi orang Jawa banyak istilah terkait dengan perempuan ya, misalnya konco wingking yang tugasnya mungkin hanya 3M gitu ya, maca, masak, mana begitu ya, tapi kan tidak hanya tugasnya seperti itu, sehingga mungkin bagi banyak orang itu beranggapan bahwa perempuan pada saat terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang politik itu dirasa wah bisa apa sih begitu ya, bisa apa, paling hanya modal tidak punya modal yang besar di politik, sehingga banyak kemampuan-kemampuan yang disangsikan, sehingga mungkin itu PR. Dan kita itu secara psikologis pada saat kita disangsikan itu yang akan mempengaruhi psikologis kita begitu. Pada saat orang lain menyangsikan kita, juga kayak akhirnya kita juga menyaksikan diri kita sendiri, yang akhirnya juga kita kalau mau membuat keputusan, mau melakukan sesuatu, akhirnya kita terbelenggu dengan batasan-batasan atau ketidakpercayaan orang-orang lain terhadap kita, yang juga akan mempengaruhi psikologis kita. Iya ya, kayaknya aku nggak bisa deh. Akhirnya kan seperti itu gitu, sehingga pesan untuk perempuan-perempuan di Indonesia ini bahwa apapun penilaian orang lain terhadap kita, jangan sampai merubah nilai diri kita gitu, sehingga
mau, kita kan nggak bisa kontrol ya, Iya. nggak bisa kontrol orang lain ya Mbak. Jadi pada saat orang lain melihat kita, menyaksikan, kita tunjukkan bahwa meskipun kita perempuan tetapi kita berdaya gitu ya Bu ya. Dan secara otak itu sebenarnya perempuan itu malah ada beberapa kelebihan gitu, karena kita lebih intuitif, kita lebih tajam gitu ya, intuitif kita lebih tajam, sehingga mungkin itu kita bisa lebih merasakan atau memprediksi sebenarnya yang terbaik yang seperti apa, sehingga mungkin untuk di politik mungkin kita lebih peka secara intuitif gitu. Mungkin perlu juga sentuhan-sentuhan perempuan begitu ya di dunia politik, jadi sehingga nggak panas terus hawanya gitu ya Mbak ya. Kalau Ibu sendiri kan juga sebagai akademisi ya Bu, gimana sih cara mengedukasi perempuan, memberikan pengertian, keyakinan bahwasanya mereka itu juga berhak kok memberikan suara mereka atas kebijakan-kebijakan yang ada gitu. Itu bagaimana Ibu? Iya, saya mulai dari hal yang sederhana sih sebenarnya kalau untuk memberikan pengaruh itu ke teman-teman mahasiswi gitu. Jadi salah satunya saya kan mengampu mata kuliah psikologi kepribadian. Dan ada beberapa tokoh-tokoh itu memang ada yang feminis gitu. Jadi memang ada beberapa tokoh-tokoh psikologi perempuan di situ gitu, sehingga saya tunjukkan bahwa di zaman dahulu kala pun ini para perempuan-perempuan ini sudah banyak sumbangsihnya terhadap ilmu pengetahuan, dan ilmunya itu juga tidak kalah dengan para laki-laki yang lain, sehingga sekarang kalian diberikan privilege kuliah gitu ya, kesempatan untuk kuliah itu suatu hal yang luar biasa. Kepercayaan orang tua, kepercayaan masyarakat kepada kalian itu sudah luar biasa, sehingga gunakan kesempatan privilege ini dengan lebih baik, dan nantinya pada saat kalian lulus ini di masyarakat juga sudah mulai mengakui perempuan gitu. Salah satunya banyak leader-leader gitu ya, banyak leader-leader perempuan, sehingga nanti sumbangsi kalian ditunggu untuk negara. Apalagi saat ini kan kita lagi usia produktifnya lagi banyak ya Bu ya, jangan sampai kamu nanti jadi beban negara begitu. Sehingga saya selalu menghimbau ke teman-teman mahasiswa dan mahasiswi begitu, apapun gender kalian nggak perlu khawatir gitu, karena sekarang alhamdulillah sekarang kesetaraan gender sudah mulai digaungkan di mana-mana gitu. Kalau untuk Ibu Naili sendiri nggak Ibu? Ibu sebagai perempuan yang terjun di pengawasan politik di lapangan, pastikannya banyak sekali nggak Bu cerita perempuan-perempuan mengenai perempuan dan politik. Nah, bisa di-share salah satu dari cerita-cerita mereka. Oke, ya. Ini menarik Mbak ya, ternyata di lapangan itu ritme kerja perempuan yang selain kerja dalam tanda kutip di badan pengawasan ad hoc, itu juga secara ganda begitu, dia juga harus mengurus rumah, kemudian mengurus anak dan lain-lain. Tetapi ada satu yang unik. Yang uniknya adalah ketika kami amati bahwa teman-teman perempuan yang bekerja di badan ad hoc, di Panwascam ini terutamanya di badan pengawas panitia pengawas kecamatan, itu memang lebih rapi dalam pelaporan, terus kemudian dalam schedule atau timeline laporan itu harus jam segini, tanggal segini ini harus laporan, itu malah lebih rapi. Susunan laporannya lebih rapi, terus kemudian timeline-nya juga lebih tepat begitu, walaupun di rumah dibebankan berbagai macam tugas ya. Ini unik dan menarik ini. Terus kedua, benar yang disampaikan oleh Bu Dini tadi bahwa ketika ada perempuan itu lebih hidup. Betul, suasananya lebih hidup. Beda dengan kecamatan yang di situ tidak ada perempuannya, Ibu. Iya. Jadi lebih hidup, dan kemudian ketika ada masalah, ketika ada masalah di lapangan itu lebih meredam. Jadi suasananya itu tidak kemudian lantas panas. Nah, begitu. Jadi ada istilahnya itu ada aura tersendiri begitu ketika ada perempuan. Nah, ini tentunya keunikan-keunikan ini perlu kita
menjaga dalam artian apa yang lebih luas, dalam arti yang baik, bahwa kemudian mendorong untuk perempuan-perempuan ini aktif, tetapi bahwa disadari selain kewajiban pekerjaan dalam hal pelaporan, terus kemudian dalam hal mengisi form-form atau yang lain, itu memang tidak boleh lupa gitu ya, tidak boleh lupa dengan apa namanya kewajiban utamanya di rumah, sehingga bisa seimbang. Memang kalau perempuan itu lebih bisa apa namanya schedule waktunya, menyeimbangkan waktunya itu lebih terstruktur lebih, gitu. ya, terstruktur, dan kemudian memang lebih baik. Kerjaan beres, tetapi juga bahwa di rumah juga beres begitu. Jadi apa namanya stigma atau pemikiran bahwa perempuan itu orang iso kerja atau perempuan itu nanti apa namanya keteteran kalau nyekel gawean di luar apa kerjaan rumah, itu sama sekali tidak benar, sama sekali itu apa namanya stigma yang keliru. Bahwa kita itu mendorong perempuan untuk bisa berkiprah, tentunya balik lagi bagi mereka yang sudah apa, bagi teman-teman yang sudah mempunyai suami begitu, tetap jangan lupakan ridho suaminya itu penting juga kan begitu. Jadi nanti di pengawasan apa peran perempuan ini memang apa strategis sekali begitu ya, untuk apa, untuk bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi suaranya juga kita tidak bisa menafikan ide-ide perempuan yang kadang lebih luar biasa. Nah, ide-ide yang keluar dari teman-teman apa Panwas kecamatan ini juga biasanya malah cemerlang begitu, dan itu kan apa ya namanya modal juga untuk nanti ke depan ini lembaga semakin baik, pengawasan semakin baik, apa namanya, sehingga memang perlu didorong untuk lebih banyak perempuan yang berkiprah begitu. Berarti benar yang dikatakan sama Bu Dini tadi nggih Bu, sebenarnya perempuan itu punya beberapa hal yang tidak dimiliki laki-laki dan itu sangat harus dimanfaatkan nggih. Termasuk keterlibatan mereka di banyak hal yang ada di lingkungan ini. Nah, tadi kan saya tanya Bu Dini mengenai cara Bu Dini mengedukasi, terutama karena Bu Dini ini sebagai mengajar gitu, jadi kan kepada mahasiswa. Tapi kalau Ibu Naili sendiri ya, untuk memberikan edukasi atau kayak ayo perempuan kita ikut serta dalam memberikan peran di politik, itu bagaimana Bu? Terutama lingkungan terdekat Ibu sendiri. Oke. Untuk dari program Bawaslu Kudus sendiri itu nanti ke depan memang akan menyasar ke perempuan-perempuan PKK. Nah, PKK kita berusaha untuk masuk ke forum-forum, forum-forum PKK, baik di tingkat kecamatan, baik di tingkat kabupaten maupun nantinya ke kecamatan atau pada skup yang lebih kecil. Untuk apa? Untuk dalam tanda kutip menyadarkan mereka untuk arti pentingnya aktif di apa namanya pengawasan, secara lebih luasnya di politik seperti itu. Karena apa? Karena memang secara data mereka atau kaum perempuan ini yang memang ternyata menyumbang lebih banyak suara. Nah, terus kemudian memang berapa istilahnya mempunyai pengaruh. Istilahnya begini. Kalau orang-orang itu dengan berbusa-busa, jangan money politik. Tetapi kalau yang bicara itu istrinya, taruh kata istrinya, Pak jangan money politik, itu kebanyakan itu suaminya lebih efektif kan begitu. Nah ini kan apa namanya salah satu potensi ini untuk menggerakkan juga di apa namanya di grassroots begitu, untuk apa namanya untuk mengaktifkan apa yang seharusnya tidak boleh ini apa itu lebih efektif melalui perempuan sebenarnya. Nah itu juga apa namanya kajian yang menarik untuk nanti kita bisa pahami lebih detail begitu, sehingga nanti formulasi apa, program apa yang kemudian nanti akan Bawaslu lahirkan begitu untuk menyasar ke edukasi yang perempuan-perempuan ini begitu Mbak Isti ya begitu. Terus kemudian untuk edukasi yang sifatnya itu apa namanya edukasi yang secara umum, memang
untuk sementara kita menyasarnya ke PKK itu. Tetapi bahwa kemudian untuk orang-orang yang istilahnya terdekat, bagaimana kita sehingga mereka itu sadar akan politik memang dimulai dari lingkungan terdekat, dari keluarga, kemudian dari lingkungan sekitar. Memang kita harus aktif masuk di misal pengajian-pengajian, misal pengajian di desa, di lingkungan sekitar. Nah ini kita juga harus mulai aktif begitu Mbak. Berarti kalau dihubungkan gitu antara penyampaian Bu Dini sama Bu Naili ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya kalau kita bicara tentang Kartini ini bukan hanya soal perempuan harus bisa mengenyam pendidikan tinggi Bu, tapi perempuan juga harus berani ikut serta dan memberikan perannya untuk mengawal demokrasi ini. Iya betul. Ibu, saya mau tanya nih, biasanya kan tadi kan Ibu sudah menjelaskan dari Bu Dini, kemudian Bu Naili, bahwasanya keberanian itu sangat penting untuk kita melangkah, untuk kita berani memilih sesuatu sesuai apa saja sih yang udah ditawarkan untuk perempuan. Kalau menurut pertama Bu Dini sendiri, bagaimana sih cara kita untuk merawat keberanian itu? Oke. Jadi inti poinnya adalah untuk kita berani speak up, gitu ya. Berani speak up itu adalah kepercayaan diri dan kemauan untuk berkembang, gitu. Personality development. Jadi percuma kalau kita punya isi banyak di kepala, tapi kalau tidak pernah kita keluarkan itu juga tidak akan bermanfaat begitu. Sehingga saya selalu pesan kepada rekan-rekan, kepada teman-teman, pada saat kalian punya pikiran itu yang sifatnya nantinya akan bermanfaat begitu ya, bermanfaat bagi orang banyak, itu silahkan disampaikan. Karena mungkin pada saat ada pendapat, ada komentar, ada mengkritisi sesuatu dan kalian tidak memberikan sumbangsih pikiran kalian termasuk orang-orang yang egois begitu. Kenapa? Mereka hanya memikirkan tentang dirinya sendiri karena tidak mau untuk harga dirinya jatuh atau dianggap begini, dianggap begitu, sehingga fokusnya masih kepada diri sendiri, sehingga itu lebih menang egonya begitu. Sehingga kalau ini memang akan bermanfaat bagi orang banyak, silahkan katakan gitu ya, silahkan lakukan yang terbaik untuk diri dan untuk masyarakat. Karena pada saat kita berani menyampaikan pendapat, berani menyampaikan komentar, berani melakukan apapun, perlu adanya bekal juga begitu. Sehingga saya selalu mengatakan ada yang namanya magic words dan ada yang namanya killer words gitu ya. Jadi apa itu magic words? Pada saat kita menyampaikan sesuatu, baiklah dengan kata-kata yang memang positif, yang baik begitu. Jangan yang kata-kata yang akan menyakiti atau mengecewakan atau menyerang orang lain, sehingga dengan kata-kata yang positif itu kiranya akan bisa diterima dengan baik oleh orang lain. Sehingga berani bukan berarti kita menentang dengan agresif begitu, tetapi berani dalam artian kita bisa speak up, kita bisa menyampaikan segala sesuatu yang bermanfaat dan demi kebaikan bersama gitu, sehingga dengan kata-kata yang lebih positif. Berarti yang perlu kita atur terlebih dahulu itu diri kita sendiri ya Bu. Betul. Jadi memang kita harus ini ya Bu, kalau bahasa psikologi itu sembuh dulu sama diri sendiri gitu. Sembuh dulu baru kita bisa bisa bersosialisasi dengan lebih baik lagi. Kalau untuk Ibu Naili sendiri bagaimana Ibu? Apa ada cerita nggak sih Bu? Ibu kan terjun di pengawasan ini sebelumnya. Apakah sebelumnya ada yang penentang, kemudian Ibu mencoba berani, atau ada cerita lain gitu Ibu? Oh iya, berani yang dalam arti makna yang sesungguhnya, mungkin berani untuk mengambil tantangan pada saat rekrutmen awal ya. Itu memang harus mengumpulkan keberanian untuk memutuskan untuk maju dengan segala risiko yang nanti akan kita hadapi begitu di depan. Nah ini juga perlu keahlian khusus begitu dalam tanda kutip yang harus terus diasah oleh perempuan-perempuan, oleh kaum-kaum perempuan. Sebenarnya keberanian itu kadang muncul dari desakan. Ya, kadang-kadang bisa jadi muncul dari desakan bahwa
keberanian itu muncul dari kesadaran akan lebih baik. Kiranya seperti itu. Kesadaran untuk ikut berpartisipasi tentunya. Terus kemudian keberanian yang dalam arti yang lebih luas, ini memang pada kami di Bawaslu Kabupaten Kota dengan beberapa teman Panwaslu Kecamatan yang perempuan, itu di lapangan mereka memang berani untuk melakukan tugas, di mana tugas-tugas tersebut terkadang membahayakan dari segi fisik atau dari segi mental. Maksud saya adalah bahwa ketika terjadi salah satu kasus, misal taruhlah kata ada informasi awal adanya money politik, di mana salah satu Panwaslu Kecamatan yang mendapat informasi awal itu kebetulan perempuan. Nah, ini dia secara mental harus berani untuk menghadapi situasi di lapangan yang sekiranya itu mungkin bisa jadi memojokkan atau bisa jadi menyudutkan perempuan itu sendiri. Nah, ini harus berani menghadapi kenyataan di lapangan yang seperti ini. Dan kami di Bawaslu Kabupaten Kudus ini cukup bangga karena perempuan-perempuan yang menjadi pengawas pemilu kecamatan kemarin di pemilihan 2024 sendiri ini, mereka perempuan-perempuan yang memang secara mental itu sudah paham risiko yang akan dihadapi, begitu. Apakah nanti mendapat intimidasi, ataukah nanti mendapat dalam tanda kutip pelecehan verbal, dalam arti pelecehan verbal itu wong wedok ki ngerti opo, wong wedok ki ra iso nyelesaike lah, tetapi bahwa kemudian semuanya terselesaikan dengan baik juga ya oleh kaum perempuan itu sendiri, oleh teman pengawas kecamatan itu sendiri ya. Jadi tidak ada istilah sing wong wedok iki rak wani atau wong wedok iki kok bakalane paling wedi lah, itu tidak ada istilah seperti itu. Nah, tetap bisa tampil untuk berani menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang kedua, secara tantangan fisik yang lain ini adalah ketika demografi atau lahan istilahnya misal di verifikasi faktual atau misal di patroli pemilihan kawal hak pilih begitu, untuk daerah-daerah yang terjal ini juga perempuan juga berani begitu, dengan semangat dengan semangat Kartininya begitu, mereka mampu untuk sampai ke daerah-daerah terpencil, bahkan di di daerah-daerah yang secara akses dilalui ini sulit. Nah, mereka mampu untuk menaklukkan begitu pegunungan-pegunungan yang dimana di situ ada rumah-rumah yang kadang sebenarnya rumah itu tidak banyak. Sebenarnya mungkin ada 5 atau ada berapa, tapi untuk letaknya atau demografinya itu di atas. Tapi ini perempuan juga tidak pantang menyerah, berani untuk naik, berani untuk melakukan tugasnya dengan baik. Demikian pula untuk daerah-daerah banjir misalnya, mereka sangat berani menentang air seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya ogah dalam artian wah pas kuno banjir, pas ada verifikasi Megarono, itu tidak ada ceritanya seperti itu. Tetapi mereka selalu siap, berani menaklukkan tantangan apapun itu di lapangan itu lebih mungkin keberanian itu malah kadang lebih dari kaum laki-laki itu sendiri begitu. Berarti emang, tapi tadi tipsnya dari Bu Dini yang pertama harus mampu berdamai dulu Bu. Berdamai dengan diri sendiri, kemudian keberanian itu bisa muncul lebih dari laki-laki, bahkan biasanya lebih dari yang kita pikirkan Bu. Betul. Apalagi kalau kita bicara politik kan kesannya itu politik kayak sesuatu yang berat gitu Bu, yang menakutkan. Tapi sebagai perempuan seharusnya kita itu juga berani gitu Bu untuk ikut serta di dalamnya. Apalagi kalau kita bicara politik itu kan bukan hanya tentang tadi money politik atau kekuasaan tertinggi, tapi juga tentang bahwasannya saya pernah dengar satu itu Bu, ungkapan bahwasannya politik itu bukan sekedar hal-hal yang saya sebutkan tadi Bu, tapi juga tentang sesuap nasi. Jadi begitu pentingnya politik dan pentingnya peran kita di dalamnya gitu. Iya betul.
Kalau dari segi pengawasan sendiri itu perempuan yang mengawasi, ya, dalam tanda kutip perempuan yang mengawasi ini memang istilahnya, memang ya itu tadi, dalam arti yang lebih luas itu suaranya ini kan lebih banyak, Mbak, ya, suaranya ini lebih banyak, dan kemudian yang mengerti kondisi perempuan, cara mengawasi yang perempuan ini, karena mereka itu yang ternyata lebih banyak di lapangan, ya, begitu, itu ya memang perempuan sendiri, sehingga memang formulasi ide-ide pikiran yang datang dari perempuan itu lebih relevan untuk diterapkan di lapangan, yang sasarannya juga perempuan itu sendiri sebenarnya. Nah, itu kan menjadi menjadi harapannya ke depan kan, banyak ide-ide yang muncul dari perempuan ini lebih efektif begitu untuk menyasar ke perempuan itu sendiri, begitu Mbak Is. Wah, obrolan kita bertiga ini tadi sangat berdaging sekali nggak Bu? Banyak sekali yang bisa kita dapat dari penyampaian yang pertama dari Bu Dini, kemudian Bu Naili, bahwasanya banyak sekali karakter Kartini yang diwariskan dan masih bertahan sampai sekarang, serta peran aktif perempuan dalam mengawal pemilu ini. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Ibu berdua yang sudah mau untuk mengisi podcast kita pada kali ini. Semoga dari podcast ini teman-teman itu bisa lebih berani Bu, lebih mau yakin bahwasanya mereka juga bisa, dan mereka bisa menjadi Kartini versi hari ini dan versi diri mereka masing-masing. Sekian podcast kita pada hari ini bersama Bawaslu, program polling atau podcast keliling. Semoga apa yang telah narasumber kita sampaikan tadi dapat menginspirasi teman-teman untuk tetap semangat, tentunya tetap mau ikut serta mengawal demokrasi kita hari ini dan seterusnya. Sekian, saya Isti, sampai jumpa.